Kenalin, nama aku Anissa Kurator Aini, biasa dipanggil Harzel. Jadi di video ini saya akan membahas tentang salah satu hal yang sebenarnya sering banget kita lakukan tanpa sadar, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi itu kan udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari nih. Setiap kali kan kita berbicara, menulis pesan, atau bahkan cuma tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya kan kita lagi berkomunikasi. Tapi yang menariknya, nggak semua komunikasi itu harus dilakukan lewat kata-kata. Kadang bisa pakai bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada. Justru bisa menyampaikan makna yang lebih kuat dibanding apa yang kita ucapkan. Dalam pembahasan ini, saya bakal jelasin dulu nih apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan nonverbal, apa beda keduanya, serta gimana keduanya saling melengkapi dalam proses penyampaian pesan. Karena kalau dipahami dengan baik, kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal bisa membantu kita lebih percaya diri, bisa menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik di lingkungan kerja, organisasi, maupun kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang pentingnya memahami komunikasi verbal dan nonverbal di kehidupan kita. Nah, kita mulai dulu nih dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai media utama untuk menyampaikan pesan. Kata-kata ini bisa diucapkan secara langsung, seperti saat kita berbicara, presentasi, atau berdiskusi, maupun dalam bentuk tulisan, seperti surat, pesan teks, atau email. Melalui komunikasi verbal ini, kita bisa menyampaikan ide, perasaan, dan informasi secara jelas dan terstruktur. Misalnya, saat kita sedang rapat di organisasi, kita menjelaskan pendapat kita menggunakan kalimat yang runtut supaya orang lain bisa memahami maksud kita. Ciri utama komunikasi verbal ini adalah adanya bahasa. Bahasa inilah yang menjadi alat untuk menghubungkan pikiran antar individu. Tapi yang perlu diingat nih, penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Bahasa yang kita pakai ke teman sebaya tentu berbeda dengan bahasa yang kita gunakan ke dosen atau atasan. Selain itu, intonasi, kecepatan berbicara, dan kejelasan pengucapan juga mempengaruhi seberapa efektif pesan yang kita sampaikan secara verbal. Nah, contoh komunikasi verbal ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memberikan arahan kepada anggota tim, lalu kita berkata, tolong kumpulkan laporan sebelum hari Jumat ya. Itu termasuk ke dalam komunikasi verbal. Pesannya itu jelas dan langsung. Tapi kalau kita bilangnya, kalau bisa laporannya segera diselesaikan ya, itu terdengar mungkin lebih halus, tapi bisa juga menimbulkan tafsir yang berbeda. Jadi, penting banget buat memastikan pesan verbal kita tidak ambigu dan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, kita masuk ke komunikasi nonverbal. Nah, kalau komunikasi verbal menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal ini justru menggunakan simbol-simbol tanpa kata. Ini bisa berupa ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, kontak mata, sentuhan, jarak fisik, hingga nada suara. Menurut para ahli komunikasi, sebagian besar makna dalam interaksi sosial sebenarnya disampaikan secara nonverbal. Misalnya nih, saat seseorang bilang, aku baik-baik aja, tapi dengan wajah sedih dan nada suara yang pelan, maka kita tahu bahwa sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Artinya, pesan nonverbal seringkali justru lebih jujur daripada kata-kata. Nah, bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini ada 6 nih teman-teman. Yang pertama itu ada ekspresi wajah, seperti tersenyum, cemberut, atau menyeringitkan dahi. Yang kedua, gerakan tubuh dan bahasa isyarat, seperti melambaikan tangan, mengangguk, atau menunjuk. Yang ketiga, ada kontak mata, yang menunjukkan perhatian dan kejujuran. Yang keempat, ada nada suara yang bisa membedakan emosi tertentu, misalnya nih, marah, bahagia, ataupun sedih. Yang kelima, penampilan dan cara berpakaian, yang sering kali menjadi kesan pertama seseorang terhadap kita. Yang keenam, ada jarak fisik, yaitu seberapa
seberapa dekat kita berdiri dengan orang lain. Misalnya, kita cenderung menjaga jarak dengan orang yang baru dikenal. Nah, yang menarik dari dua jenis komunikasi ini adalah komunikasi ini nggak bisa dipisahkan. Komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi satu sama lain. Keduanya bisa memperkuat atau justru bertentangan. Kalau kata-kata yang kita ucapkan selaras dengan ekspresi dan bahasa tubuh, pesan kita akan lebih mudah diterima. Tapi kalau nggak selaras, bisa menimbulkan kebingungan. Misalnya kita bilang, aku senang banget, tapi dengan wajah datar tanpa ekspresi. Orang lain pasti ragu, apakah kita benar-benar senang atau cuma basa-basi. Disitulah pentingnya menjaga kesesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam konteks organisasi, dua jenis komunikasi ini punya peran yang sangat besar. Komunikasi verbal digunakan dalam rapat, presentasi, laporan, atau instruksi kerja, sedangkan komunikasi nonverbal sering muncul dalam bentuk bahasa tubuh pimpinan, secara berinteraksi antar anggota, atau bahkan suasana ruang kerja. Seorang pemimpin yang mampu menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif bisa menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan nyaman. Misalnya nih, pemimpin yang sering tersenyum, menatap mata anggota tim saat berbicara dan mendengarkan dengan tulus akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan diri bahwanya dibanding pemimpin yang cuek atau kaku. Sayangnya nih teman-teman, masih banyak yang kurang perhatian cara berkomunikasi, terutama sisi nonverbal. Kadang kita terlalu fokus pada kata-kata, tapi lupa memperhatikan ekspresi wajah atau nada suara seseorang. Akibatnya, pesan yang seharusnya positif malah diterima dengan salah. Contohnya, saat kita memberikan kritik dengan nada tinggi dan wajah tegang, orang lain bisa merasa diserang. Padahal niat kita cuma ingin membantu memperbaiki. Itulah kenapa pentingnya kita buat belajar mengendalikan ekspresi dan sikap tubuh saat berkomunikasi. Supaya komunikasi kita jadi lebih efektif, ada beberapa hal yang bisa kita latih. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Hindari kalimat yang berbelit-belit atau terlalu cepat. Yang kedua ada jaga kontak mata dan ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan. Yang ketiga, perhatikan nada suara dan intonasi. Usahakan berbicara dengan tenang dan meyakinkan. Yang keempat, tunjukkan sikap terbuka. Jangan menyilangkan tangan atau mengakhiri tatapan karena bisa dianggap tidak ramah. Yang kelima, berlatih mendengarkan secara aktif. Kadang komunikasi gagal bukan karena kita tidak bisa bicara, tapi karena kita benar-benar mendengarkannya. Selanjutnya, ada cara meningkatkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Beberapa caranya yaitu, yang pertama, latih kemampuan berbicara. Gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, ada kendalikan ekspresi wajah dan gestur. Pastikan wajah dan tubuh kita mencerminkan emosi yang sesuai dengan pesan. Yang ketiga, perhatikan nada suara dan tempo bicara. Jangan terlalu cepat, datar, atau berteriak. Yang keempat, lakukan kontak mata yang cukup, menunjukkan rasa percaya diri dan ketulusan. Yang kelima, dengarkan secara aktif. Tunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan lawan bicara, bukan hanya menunggu giliran bicara. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam bentuk makna, menciptakan pemahaman, dan membangun hubungan antar individu. Komunikasi verbal membantu kita menyampaikan isi pesan secara jelas, sementara komunikasi nonverbal memperkuat makna dan menunjukkan emosi yang sebenarnya. Kalau dua-duanya berjalan seimbang, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, lebih disukai, dan lebih mudah dipahami orang lain. Sebaliknya, kalau komunikasi kita tidak selaras, misalnya kata-kata positif tapi ekspresi negatif, maka pesan kita bisa kehilangan makna. Jadi, penting banget untuk melatih kedua kemampuan ini, terutama dalam konteks organisasi dan kehidupan sosial, supaya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di presentasi berikutnya, dan jangan lupa, komunikasi yang baik dimulai dari niat yang tulus dan cara penyampaian yang
yang tepat. Dadah.